Survei ground checking DTSEN resmi diperpanjang. Namun banyak penerima bantuan sosial yang selama ini menerima tapi tidak disurvei, sehingga memunculkan pertanyaan apakah yang tidak disurvei akan diputus bantuan sosialnya seperti PKH BPNT dan Bansos Kartu KIS. Ada banyak keluarga yang dikunjungi ternyata mengaku belum pernah mendapatkan bantuan sosial seperti PKH dan BPNT. Dan mereka berharap agar survei menjadi jalan untuk mendapatkan bantuan sosial. Nah, apakah benar yang disurvei ini bakal mendapatkan bansos seperti PKH BPNT dan bantuan sosial lainnya? Nah, mari kita cari tahu jawabannya. Tentunya setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga hari ini selalu sehat dan mendapatkan banyak keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Pemerintah Republik Indonesia terus berupaya memastikan bantuan sosial bansos disalurkan secara tepat sasaran. Satu di antara langkah yang diambil yakni dengan melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial melalui Survei Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN. Oleh karena itu, Kementerian Sosial, Kemensos, dan Badan Pusat Statistik BPS berkolaborasi melakukan ground check untuk memastikan keakuratan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN. Pengecekan lapangan ini melibatkan para pendamping program Keluarga Harapan PKH, BPS, dan Dinsos di seluruh Indonesia. Gus Ipul mengatakan, sebagaimana dikutip dari laman Kemensos RI, ground check DTSEN dilakukan untuk memastikan keberadaan KPM dan melengkapi profil sosial ekonomi mereka. Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan DTSEN bersifat dinamis sehingga pemutakhiran menjadi kunci agar data ini tetap akurat dan relevan. Ia menekankan pentingnya peran para pendamping PKH dalam pemutakhiran tersebut. DTSEN telah mulai sejak awal bulan Ramadan kemarin hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Namun banyak masyarakat yang bertanya-tanya mengapa hingga akhir Maret 2025 petugas survei DTSEN belum juga datang ke rumah mereka. Padahal informasi sebelumnya menyebutkan bahwa survei ini akan selesai pada akhir bulan Maret. Namun, belum semuanya dapat disurvei dari daftar prelist atau daftar yang telah ada di aplikasi petugas survei. Nah, tentunya ini menimbulkan spekulasi utamanya bagi penerima bantuan sosial sebelumnya. Namun hingga kini belum disurvei juga. Dan banyak sekali pertanyaan yang muncul, apakah masih mendapatkan bantuan sosial di tahap-tahap berikutnya karena mereka merasa belum disambangi rumahnya untuk dilakukan pengecekan atau survei oleh pendamping sosial. Beberapa kemungkinan penyebab mengapa survei belum dilakukan di tempat teman-teman. Nah, bila petugas survei belum mengunjungi rumah teman-teman, tak harus khawatir juga yang berlebihan karena ada beberapa alasan mengapa hal ini bisa terjadi. Nah, yang pertama teman-teman, jumlah data yang disurvei itu sangat banyak karena setiap pendamping itu bertanggung jawab atas sekitar 400 hingga 600 data keluarga yang harus disurvei. Dengan jumlah yang besar, tenaga terbatas sehingga petugas hanya mampu menyelesaikan survei 10 hingga 20 rumah per harinya. 2. Medan yang sulit dijangkau dan faktor cuaca. Nah, beberapa daerah memiliki akses yang cukup sulit, seperti harus melewati sungai, pegunungan, atau lokasi dengan sinyal yang tidak stabil. Selain itu, akhir-akhir ini curah hujan cukup tinggi sehingga menyebabkan proses survei memakan waktu yang lebih lama. Yang ketiga teman-teman, momen survei ini bertepatan dengan bulan Ramadan dan jadwal kerja petugas. Survei pada siang hari juga mempertimbangkan kondisi petugas yang sedang menjalankan ibadah puasa. Faktor ini turut mempengaruhi kecepatan pelaksanaan survei di lapangan. Yang keempat, warga tidak berada di rumah. Nah, banyak warga yang menjadi target survei sedang bekerja di ladang, bepergian, ataupun mudik. Kondisi ini menyulitkan pendamping untuk melakukan wawancara secara langsung. Sehingga berakhir bulan Maret kemarin, ground checking DTSEN tidak rampung sesuai dengan rencana. Nah, oleh karena itu,
target survei belum mencapai 50%. Oleh karenanya, Kementerian Sosial kembali menugaskan pendamping untuk melanjutkan ground checking DTSCN melalui surat nomor 434-DI.01-4-2025 8 April 2025. Penugasan lanjutan ground check data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSCN oleh SDM PKH tahun anggaran 2025 yang intinya menugaskan pendamping untuk kembali melanjutkan pelaksanaan ground checking DTSCN sampai dengan tanggal 30 April 2025. Nah, siapa sajakah target survei DTSCN ini? Nah, survei DTSCN menjadi instrumen penting untuk memvalidasi data penerima bantuan sosial. Menurut Kementerian Sosial atau Kemensos, data survei akan digunakan sebagai acuan utama dalam menentukan kelayakan penerimaan bansos 12,2 juta KPM dari total 28,8 juta penerima. Nah, dari jumlah ini berarti hampir setengahnya saja dari 28,8 juta penerima yang menjadi target pengecekan lapangan. Artinya, tidak semua penerima bantuan sosial akan didatangi petugas survei. Nah, berikut beberapa kategori yang menjadi prioritas pendataan. Dikutip dari berbagai media menyebutkan bahwa target survei antara lain yang pertama keluarga yang memiliki lansia dan membutuhkan pembaruan data. Yang kedua rumah tangga yang terindikasi mengalami perubahan kondisi ekonomi. Yang ketiga warga yang diindikasi sudah sejahtera dan perlu diverifikasi ulang. Nah, lantas yang tidak disurvei apakah otomatis bantuannya dilanjutkan? Nah, perlu dipahami ya teman-teman, tujuan ground checking DTSCN ini bahwa Kementerian Sosial, Kemensos, dan Badan Pusat Statistik BPS melakukan ground check untuk memastikan keakuratan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSCN, di mana hasil dari pengecekan lapangan ini nantinya akan dihimpun dan dilakukan pemeringkatan atau perankingan tingkat kesejahteraan. Nah, karena tidak semua penerima bantuan sosial sebelumnya masuk sebagai target ground checking DTSCN, karena kemungkinan besar data masih valid dalam sistem dan masih dianggap sesuai dengan kondisi saat ini. Nah, teman-teman, yang menjadi catatan penting, ground checking DTSCN bukanlah pendataan baru atau proses pencoretan penerima bantuan sosial, melainkan pembaruan data sosial dan ekonomi. Jadi, jika rumah teman-teman belum dikunjungi, jangan khawatir, proses ini masih akan berlangsung hingga 30 April 2025. Tugas para pendamping PKH dalam pemutakhiran DTSCN meliputi pelaksanaan ground check untuk melengkapi variabel data, memeriksa keberadaan KPM atau penerima manfaat aktif atau tidak aktif, serta melengkapi isian variabel untuk dasar pemeringkatan yang telah ditetapkan oleh BPS. Kemudian melakukan verifikasi lapangan terhadap usul dan sanggah masyarakat dan memanfaatkan DTSCN untuk mendampingi KPM lebih aktif. DTSCN adalah basis data tunggal individu dan atau keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia. DTSCN telah dipadankan dengan data kependudukan. DTSCN juga digunakan untuk mendukung keterpaduan program pembangunan nasional dan sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Hal ini bertujuan agar pembangunan lebih terukur dan berkelanjutan. Sesuai dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 tentang DTSCN, Kementerian Sosial melakukan sinkronisasi bersama Badan Pusat Statistik BPS dalam menghasilkan DTSCN. Peran Kementerian Sosial melalui pendamping PKH yakni melakukan pengecekan lapangan ground checking untuk memastikan keberadaan keluarga inclusion dan exclusion error serta individu dengan NIK tidak aktif. Data yang dikumpulkan dalam pendataan DTSCN mencakup data individu yang terdiri dari data kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, pendapatan, keterampilan, kepemilikan usaha,
disabilitas, kesehatan, dan data keluarga yang terdiri dari keterangan demografi dan keterangan perumahan. Semoga informasi ini bermanfaat teman-teman dan memberikan pemahaman kepada kita semua. Dan tentunya terus memberikan dukungan pelaksanaan ground check DTSEN. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.